Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, amma ba'du. Pada video kali ini saya mau membicarakan Deddy Mulyadi dilihat dari perspektif ilmu tauhid, dilihat dari perspektif ilmu usul. Ini saya memperhatikan beberapa lama ya. Deddy Mulyadi ini berbahaya bagi orang-orang yang sedari awal itu sudah menganggap semua perkataannya itu benar. Jadi perkataan Deddy Mulyadi ini dia multitafsir. Banyak sekali bisa ditafsirkan macam-macam begitu. Nah, perkataan yang multitafsir seperti ini tatkala orangnya hidup sebetulnya harus diklarifikasi ya. Tatkala dengan sangat jelas dan dengan sangat gamblang itu dimaknai dengan makna yang bisa meruntuhkan agama. Jadi kalau kemarin-kemarin itu banyak sekali narasi yang mengatakan Deddy Mulyadi itu musyrik atau bahkan mengatakan bahwa Deddy Mulyadi itu kufur, kemudian bukan beragama Islam dan lain sebagainya. Saya sedari awal kan tidak menyetujui pandangan itu. Nah, cuman ya setelah beberapa lama saya menyimak begitu, karena semakin sini kan pengetahuan kita itu semakin bertambah. Saya melihat Deddy Mulyadi ini berbahaya dalam perspektif apa? Dalam perspektif tauhid. Jadi saya tidak membahas yang bersangkutan ini dari segi jabatannya sebagai gubernur. Misalkan saya mengatakan bahwa Deddy Mulyadi ini korupsi atau Deddy Mulyadi ini membangun dinasti dan lain sebagainya. Saya tidak melihat dari hal itu. Karena sedari awal itu bukan concern saya. Jadi concernnya itu dari apa-apa yang dia katakan atau dari apa-apa yang bisa kita baca itu merupakan keyakinan dia. Yang mana secara agama itu bisa meruntuhkan fondasi agama. Nah, apabila fondasi agama ini runtuh, maka pada akhirnya tidak akan punya agama sama sekali. Dan yang menjadi kasihan orang yang tidak memiliki agama, karena inna dina indallahil Islam. Jadi tatkala saya mengatakan agama itu ya Islam, itu dia tidak akan memiliki keselamatan di yaumil qiyamah. Nah, saya mau memulai dari sini dulu ya, bahwa yang namanya iman, keimanan itu ada pada tasdiknya kolbu. Makanya kita itu sering membahas di dalam kitab-kitab tauhid yang namanya iman lughatan itu mujarradut tasdiq. Iman secara lughah itu ya tasdik saja, mempercayai begitu, mujarrad. Dalam pengertian mau objeknya apapun secara lughah itu sah disebut iman. Apabila saya percaya kepada perkataan Zaid, apapun yang Zaid katakan, misalkan saya baru pulang dari pasar kata Zaid itu, kemudian saya percaya kepada perkataan Zaid, baik itu dengan bukti atau tidak, maka saya mengatakan saya itu sudah beriman kepada Zaid. Dalam hal apa? Dalam hal bahwa Zaid ini sudah pulang dari pasar. Nah, cuman kalau kita melihat kepada istilah iman ini kan banyak sekali para ulama yang mentakrifnya. Yang mana yang paling mudah lah untuk kita ya. Kita tidak membicarakan yang tahqiq begitu. Kalau yang tahqiq itu kan hadisun nafsi. Jadi hadisun nafsi alladzi yata'allaqu bil ma'rifah. Itu adalah takrifnya iman. Dalam pengertian apabila tidak punya ma'rifah, maka tidak akan punya iman. Karena itu hadisun nafsi alladzi yata'allaqu bil ma'rifah. Nah, kita tidak mengambil yang paling tahqiq begitu ya di dalam takrif iman, tetapi kita akan melihat saja takrif iman dari yang paling mudah, yaitu mentasdik kepada apa-apa yang dibawa secara doruri oleh Nabi Muhammad SAW. Kita di situ saja berhenti begitu ya, supaya cakupannya luas. Dalam pengertian bahwa apabila perkara-perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana perkara yang dibawa itu bersifat mudah sekali untuk dikenali, maka dia sudah dikatakan beriman apabila mentasdiknya. Jadi beriman itu cakupannya luas begitu ya. Nanti kita misalkan akan bisa melihat dari apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Misalkan Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa Allah itu esa ya. Kalau esa kan sudah pasti ada begitu. Berarti wujud begitu. Allah itu wahdaniyat ya, itu sudah jelas. Kemudian Allah itu qadiron ya, Allah itu berkuasa begitu. Nanti apakah qadiron bil qudrah atau dengan yang lain itu perdebatannya di antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Jadi Rasulullah SAW itu tidak akan ada yang mengira bahwa Rasulullah itu mengatakan bahwa Allah itu lemah begitu. Tidak akan ada yang menyangka seperti itu.
Atau misalkan sholat itu wajib, akhirat itu ada, surga itu hak, jannah itu hak, kemudian hisab itu benar-benar ada, dan lain sebagainya. Nah itu yang ma'lumun minad dini bid-darurah. Adapun perkara-perkara yang rumit dari agama, misalkan apakah niat itu dia wajib di dalam takbiratul ihram atau tidak, atau kudrohnya Allah itu ta'aluk dengan apa saja begitu. Itu tidak harus, jadi tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan bahwa seseorang ini beriman atau tidak. Nah, itu yang harus dipahami. Makanya kita itu sudah jelas, misalkan apabila ada seseorang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, atau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berkuasa, maka itu sudah dikatakan tidak beriman, ya, dalam istilahnya para ulama. Orang-orang awam bisa saja mengatakan, oh dia kan sholat, perbuatannya baik dan lain sebagainya. Tidak, iman itu tidak dilihat dari situ. Iman itu dilihat dari apa yang dia i'tiqadi. Sehingga sebetulnya iman itu didapatkannya mudah sebetulnya. Dengan catatan kita tidak membawa subhat begitu. Nah, tatkala sudah membawa subhat, inilah yang akhirnya menjadi sulit kita itu mendapatkan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala subhat ini sudah merajalela. Nah, pada akhirnya ya kehilangan keimanan pun itu mudah begitu. Jadi taruhlah misalkan ya, kita itu dulu kan suka ada channel tuh di TV-TV nasional, itu suka ada channel bukan channel ya, acara. Suka ada acara siraman rohani agama Kristen misalkan, atau siraman rohani agama Hindu. Itu kan kalau dulu ya, kalau saya itu suka disuruh matiin, jangan ditonton begitu. Ya kita matiin, jadi kalau lagi ada acara itu ya kita main begitu, nggak nonton TV. Nah, kenapa hal itu dilaksanakan begitu ya oleh orang tua kita? Karena memang berbahaya. Jadi apabila misalkan ya seorang pengkhotbah, taruhlah di sini yang beragama Kristen itu mengatakan bahwa kita ini dosa-dosa kita akan ditebus oleh Tuhan Yesus misalkan. Terus kita mendengarkan itu. Nah, tatkala kita mendengarkan itu, kita itu berbisik di dalam hati membenarkan perkataan orang tersebut. Oh iya ya. Oh berarti nanti yang akan menyelamatkan kita di akhirat, yang akan menyelamatkan kita pada kehidupan yang akan datang itu adalah Tuhan Yesus. Itu dibenarkan oleh hati kita. Maka pada momen itu keimanan kita hilang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sehingga mudah untuk mengidentifikasi atau untuk katakanlah melarang anak-anak kita menjauhi perkataan-perkataan seperti itu, karena memang sudah jelas dari awal judulnya itu ya. Siraman rohani agama Nasrani begitu, agama Kristen, atau siraman rohani agama Buddha, itu jelas. Nah, yang sulit ini sekarang itu perkara-perkara atau perkataan-perkataan yang keluar dari orang-orang yang mirip atau yang seperti Deddy Mulyadi ini. Jadi secara zahir dia itu Islam, dia melaksanakan sholat, guru-gurunya para kiai. Tapi tatkala dia itu mengatakan perkara-perkara yang menyerempet hal akidah, perkataannya itu ngawur, sehingga apabila zahir dari apa yang dia katakan itu dibenarkan, itu ditasdik, akhirnya seseorang ini keluar dari agama. Dan saya mengatakan seperti ini ya, bahaya yang diakibatkan oleh perkataan seperti orang seperti Deddy Mulyadi ini, pada akhirnya akan lebih berbahaya daripada kelakuan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pemimpin. Contoh misalkan kemarin kita lihatlah bagaimana Pak Presiden Jokowi itu meskipun secara legal formal bisa menaikkan anaknya sebagai wakil presiden, tetapi itu mencederai rasa keadilan rakyat, rasa keadilan masyarakat begitu. Kemudian dengan megah membangun ibu kota baru yang mana sampai sekarang belum ditempati. Jadi sepertinya itu dibiarkan begitu saja, nggak jelas bagaimana ini juntrungannya IKN itu. Tapi itu serusak-rusaknya perkara itu adalah kerusakan dalam bidang duniawiyah. Yang mana bidang duniawiyah itu serusak-rusaknya itu adalah penderitaan yang akan berakhir. Tetapi yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini, tatkala dia itu secara serampangan membahas qada dan qadar dengan pasrah kepada langit, pasrah kepada bumi, dan itu dia jelaskan sendiri bahwa yang namanya beriman kepada qada dan qadar itu tidak menebang pohon. Iman kepada qada dan qadar itu tidak
membangun rumah di atas sungai, itu apa-apaan, ya. Jadi kalau kamu itu menjelaskan qada dan qadar, itu sudah ada penjelasannya. Jadi kalau ulama, ya, ulama mana yang kamu bawa itu? Kalau penjelasan kitab apa yang kamu pakai? Sehingga mau melegitimasi begitu ya, mau melegitimasi tujuan untuk mengembalikan keasrian pulau dengan merudak paksa pemahaman tentang qada dan qadar. Dan orang-orang yang nggak mesantren itu bakal ungguk-ungguk aja, bakal iya-iya aja. Ini berbahaya. Berbahaya bagi kehidupan berakidah, kehidupan bertauhid bangsa Indonesia. Kita katakanlah muslimin begitu secara umum. Ini berbahaya. Nah, ini adalah klaim yang besar ya dari saya. Dan nanti insya Allah akan kita buktikan satu-satu. Yang mana Deddy Mulyadi ini memiliki basis fanbase begitu ya, memiliki fanbase yang sangat kuat. Yang mana di dalam pandangan mereka Deddy Mulyadi ini mustahil salah. Sehingga kalau misalkan kita itu mencermati perkataannya yang mana secara zahir itu bisa mengkafirkan, secara zahir itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Dia itu pasti menyerangnya dengan cara begini, oh kamu aja belum dalam ngajinya. Saya yang udah ngaji puluhan tahun, itu tidak bisa memahami perkataannya Deddy Mulyadi ini dari mana diambil. Ta'rifnya apa, bagaimana mentasdiknya, apalagi orang yang nggak ngaji sama sekali. Ini berbahaya. Jadi kita itu misalkan ya memiliki tokoh yang kontroversial, misalkan seperti Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu oleh Syekh Said Fodah tidak dimasukkan ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun Imam Sya'roni membelanya. Kenapa demikian? Karena Imam Sya'roni itu dia membela dengan penjelasan. Jadi Imam Sya'roni itu membela. Tapi kalau kamu mau memahami Ibnu Arabi, ini loh caranya, begitu. Mengeluarkan kitab bagaimana cara kita memahami kalamnya Ibnu Arabi. Tapi kan itu tidak dibaca oleh semua orang. Jadi siapa sih sekarang orang yang memahami Ibnu Arabi lewat Imam Sya'roni misalkan? Kan lebih baik sebagai penjaga akidah, kita katakan saja Ibnu Arabi ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian dia itu menyimpang atau kita katakan sesat sekalian begitu. Nah, itu adalah cara bagaimana ulama itu menjaga keimanan yang sedari awal sudah sangat sulit sekali untuk dijaga. Jadi bayangkan ya nanti kalau misalkan saya ini sering mengutip kitab ini di dalam Al-I'lam bi Qawatinil Islam. Apabila ada seseorang itu diberi fatwa oleh seorang alim, kemudian orang yang awam ini mengatakan itu fatwa macam apa begitu. Padahal yang mengatakan fatwa tersebut memang orang-orang yang memiliki otoritas dalam pengertian otoritas fil kharij ya, bukan otoritas yang ditunjuk. Tapi di dalam kenyataannya memang orang tersebut adalah seorang ulama tulen begitu. Memang sah secara kenyataan disebut sebagai ulama. Orang yang mengatakan demikian itu fatwa macam apaan? Padahal yang mengatakannya orang awam. Dalam bahasa pesantren itu tong balora'ah. Jangankan memahami perkataan para alim ulama, membedakan antara alif dengan hamzah saja tidak bisa membedakan begitu. Itu bisa keluar dari agama orang seperti itu. Nah, kemudian berapa banyak perkara-perkara seperti itu keluar dari mulutnya Deddy Mulyadi. Saya katakan busuk mulutnya itu. Ya. Itu bisa menyesatkan. Saya sampai sekarang ya, kalau misalkan mengatakan apakah Deddy Mulyadinya sesat, itu nember-nember sudah. Nember-nember itu apa ya? Pengertiannya itu mepet-mepet sudah, mepet-mepet ke sesat itu, mepet-mepet ke kafir perbuatannya Deddy Mulyadi itu. Itu perbuatannya loh ya, mepet-mepet ke kafir. Itu kalau misalkan nih ya Deddy Mulyadi itu nanti kita bisa lihat bahwa dia itu pernah bersimpuh di hadapan pura, seperti pura begitu, sambil bakar menyan. Itu sudah viral duluan lah ya, sebelum saya nge-YouTube itu udah rame duluan tuh. Kemudian dia itu bersimpuh di hadapan orang yang lagi kesurupan. Itu sedikit lagi saja itu sudah mengkafirkan. Malah nanti kita bisa lihat ya di dalam waktu yang lain, orang yang di hadapan Deddy Mulyadinya itu nanti orangnya kayak yang ngamatkan pamacan begitu, itu seperti sujud ke Deddy Mulyadi, dan itu bukan seperti sujud, itu sudah sujud. Nah, orang itu sudah kafir sudah. Dan dia membiarkannya. Kalau dia orang alim, dia tidak akan membiarkan itu.
Dan di mana orang-orang di sekeliling Deddy Mulyadi yang katanya kiai-kiai itu pada kemana begitu? Ini problem. Saya mah nggak urusan kalau misalkan ya Deddy Mulyadi itu kemarin misalkan melakukan pemutihan sehingga negara itu kehilangan potensi membayar pajak ya. Itu kan presiden buruk tuh dilihat oleh beberapa pengamat. Saya mah nggak urusan sama urusan itulah ya. Nggak urusan sama urusan itu. Ya paling juga nanti lihat jalan bolong-bolong lagi begitu. Ini yang jadi urusan. Kita ini memiliki kewajiban untuk menjaga umatnya Nabi Muhammad SAW dari keluar dari keimanan. Kita itu loh di Indonesia, alhamdulillah, nggak ramai sama peperangan, tidak ramai sama sekte-sekte yang melakukan kekerasan sampai membuang nyawa dan lain sebagainya. Kita itu loh beruntung. Kita tinggal ngaji yang benar saja begitu. Tapi pada kenyataannya keamanan yang dimiliki oleh Indonesia ini dijadikan oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang agama, berbicara seenaknya tentang agama, yang mana apabila tadi saya katakan ditasdik oleh kolbu, ditasdik oleh hati, benernya ini Kang Deddy itu bisa keluar dari agama. Entah Kang Deddy-nya itu, karena dia itu selalu ngeles kalau di konfrontasi, ya selalu ngeles dia itu. Nanti kalau misalkan begini ya nih, saya kemarin baru mengulas pendukungnya Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwa Deddy Mulyadi ini adalah titisan Prabu Siliwangi. Itu kan keyakinan dia tuh. Yang mana Prabu Siliwangi ini adalah seorang dewa yang menjadi manusia, yang matinya pun bukan mati tapi tilem, sirna begitu, lenyap. Yang mana nanti Prabu Siliwangi ini akan meniti kembali menjadi manusia, menjadi seorang pemimpin, yang mana ciri-cirinya itu sekarang didapatkan di Deddy Mulyadi. Itu sudah perkataan, sudah kafir, sudah itu perkataan sudah mengeluarkan dari agama. Dan orang tersebut saya melihat secara zahir sangat yakin dengan apa yang dia katakan. Dan orang yang mendengarnya pun tidak akan mampu mentakwil apa yang dia katakan. Dan kita tidak memiliki kewajiban untuk mentakwil dari apa yang dia katakan. Nah kalau kita misalkan, saya udah tahu gayanya Deddy Mulyadi itu dari beberapa kali dikonfrontir tentang Sunda Wiwitan. Kalau kita tanyakan kepada Deddy Mulyadi, oh berarti kamu percaya dong dewa-dewa itu ada. Nah kok malah ke kita ngomong percaya dewa-dewa itu ada. Jadi kalau misalkan kita konfrontir, Kang Deddy, betulkah Anda itu adalah titisan Prabu Siliwangi? Dia bakal bilang kayak gini, ya itu kan buat orang yang percaya Prabu Siliwangi itu adalah seorang dewa dan reinkarnasi itu ada. Saya kan tidak percaya. Dia akan bilang kayak gitu. Ya. Kalaupun misalkan dia sekarang, kemarin itu ada beritanya dia itu masuk ke nggak tahu museum, nggak tahu apa, di bawahnya itu ada telapak kaki begitu ya, telapak kaki seorang raja terdahulu, kemudian dia seolah-olah melegitimasi bahwa dia itu adalah keturunan Anu dan Anu begitu, atau titisan Anu dan Anu, kakinya itu ditempelkan ke situ, kemudian dilihat pas, heboh kan di berita tuh. Itu kalau di kelompok orang-orang yang mendukung dia itu akan heboh juga. Terus kalau misalkan kita konfrontasi kepada yang bersangkutan begitu, dia paling bilang seperti ini, bagi saya Prabu Siliwangi itu adalah nilai, bukan sosok, paling begitu. Ya, jadi yang dimaksud Prabu Siliwangi itu akan kembali lagi. Maksudnya bukan sosok Prabu Siliwangi, tetapi apa? Tetapi adalah nilai-nilai dari Prabu Siliwangi. Itulah yang dikatakan bahwa Prabu Siliwangi akan hidup lagi. Ya apa? Ya. Sedangkan kalau maupun seperti itu ya, Deddy Mulyadi ini seharusnya menjelaskan kepada pengikutnya bahwa barang siapa yang memiliki keyakinan seperti itu, dia sudah keluar daripada agama Islam begitu. Ya karena itu tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Kiai-kiai yang dekat sama dia juga diam semua. Ya akhirnya kan fardu kifayah ini harus diucapkan begitu, harus dijelaskan. Terserah nanti orang-orang mau seperti apa responnya, itu bukan wilayah kita begitu untuk mengkontrolnya. Nah, jadi ala kulli halin ya, karena hal ini berbahaya, Deddy Mulyadi itu menampakkan kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikannya ditampakkan, dan itu memang nampak, dan kita terpaksa untuk menilainya baik karena kita itu melihat dari zahir. Sedangkan perkara-perkara yang disembunyikannya atau yang tersembunyi, saya tidak mengatakan yang disembunyikan ya. Perkara-perkara yang tersembunyi memang kita tidak punya akses ya, tersembunyi sampai mungkin suatu saat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila itu aib pribadi, saya berdoa mudah-mudahan tidak sampai ditampakkan begitu. Nah, cuman akhirnya
Banyak orang-orang itu yang tertipu begitu. Terlepas dari Deddy Mulyadi ini meniat untuk menipu atau tidak. Kalau di dalam sepak bola itu ada kadang-kadang memang seorang pesepak bola itu berniat untuk menggocek dan lawannya memang tergocek. Kadang-kadang memang dia sendiri nggak niat kegocek begitu. Cuman lawannya ya emang saking bodohnya tergocek aja begitu. Kadang seperti itu. Mungkin Deddy Mulyadi ini tidak ada niatan untuk menggocek orang-orang supaya keluar dari agama. Tapi faktanya dari zohir apa-apa yang dikatakan oleh Deddy Mulyadi ini, apabila ditasdik dibenarkan oleh hati, benernya iya Kang Deddy teh, benernya iya teh titisan Prabu Siliwangi itu sudah keluar dari agama. Dan karena sedari awal Deddy Mulyadi ini membawa nama-nama kiai, bawa nama Abah Anom. Saya ini muridnya Abah Anom. Kemudian siapa itu Guru Setu ya. Guru Setu mengatakan ini murid jadinya Abah Anom, bukan jadi muridnya Abah Anom. Abah Anomnya juga sekarang ke Abah Awas, padahal Abah Anom juga siapa yang meneruskannya itu khilaf. Ya, ada dua kubu itu. Ini luar biasa ya. Kerusakan yang akan akibatkan oleh sosok seperti Deddy Mulyadi ini. Nah, jadi ala kulli halin saya mau menyampaikan ya kepada orang-orang yang terlanjur jatuh cinta kepada Deddy Mulyadi. Coba kamu pikir lagi, apa alasan yang menjadikan kamu jatuh cinta kepada dia? Kalau misalkan nanti jawabannya itu karena dia banyak membagi, ya sudah sama saja kayak Baim Wong. Baim Wong juga sama tuh, banyak berbagi juga. Willy Salim juga sama. Nanti kamu hitung, kalau kamu objektif, nanti kamu hitung dari video-videonya Deddy Mulyadi itu berapa yang sudah dia keluarkan. Kalau itu alasan kamu, ya. Kemudian kamu hitung lagi nanti berapa yang sudah dikeluarkan sama Baim Wong atau berapa yang sudah dikeluarkan sama Willy Salim, atau sekalian lah kalau Mr. Beast nggak bakalan kalah itu. Berarti kamu harus lebih cinta kepada Mr. Beast. Tuh, titisan Prabu Siliwangi itu Mr. Beast. Bukan Deddy Mulyadi itu. Kalau cuma ngelihat dari konten ya. Kemudian kalau misalkan dilihat dari apa sih? Dari bikin patung itu. Ya. Ini luar biasa. Saya ini ya tidak akan berkata buruk tentang seseorang hanya karena dia itu korupsi misalkan atau punya masalah pribadi dengan siapa-siapa. Saya nggak bakalan, itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya sama sekali. Tapi tatkala seseorang ini dia sudah membahayakan umatnya Nabi Muhammad SAW dari segi tauhid, ya bukan atas perspektif saya, atas ilmu yang sudah disimpan oleh para ulama terdahulu di dalam kitab-kitabnya. Saya bisa menunjukkan satu-satu itu. Deddy Mulyadi itu salahnya di mana? Dari kitab-kitab, bukan dari pikiran saya. Saya bisa menunjukkan hal itu. Itu baru, ini ada kewajiban seseorang untuk speak up. Dan berat sekali rasanya tatkala melihat orang lain diam. Itu berat sekali. Berat sekali rasanya itu. Siapa yang mau ngomong? Kemana? Subhanallah, para kiai yang besar-besar tolonglah ngomong. Kalau saya yang salah, tolong tunjukkan kesalahan saya. Tapi kalau kalian itu tidak melihat kesalahan saya, tolong speak up, ngomong. Ini berbahaya orang ini. Bagi tauhidnya muslimin begitu. Itu kan versi kamu, bukan urusannya versi saya. Saya mengatakan tadi ini Asy'ariyah Maturidiyah. Ini harus diperhatikan begitu. Jadi ala kulli halin ya. Nanti akan saya buka satu-satu. Tadinya saya itu maunya membuka satu-satu dulu. Cuman ternyata evidence-nya, faktanya terlalu banyak. Jadi akan kita buka nanti satu-satu. Saya mengatakan yang urgent dulu. Bagi siapa saja yang bisa mengambil manfaat dari video saya ini. Dan alhamdulillah beberapa pesan itu masuk. Mendapatkan manfaat dari apa-apa yang saya katakan. Ini adalah keputusan yang final. Dari selama ini saya melihat zohirnya Deddy Mulyadi. Final itu ya sampai saat ini begitu. Tadinya kan saya mau mengatakan, nah kita nanti lihatlah Deddy Mulyadi itu bagaimana, yang positifnya kita reaksi positif dalam pengertian kita lihat sebagaimana adanya. Nanti kita satukan puzzle-puzzlenya. Sekarang ini puzzle-nya sudah kelihatan. Cuman kalau saya buka satu-satu dulu, ini terlalu lama waktunya karena evidence-nya terlalu banyak. Saya mengatakan dulu bahwa dia itu sosok yang berbahaya, bukan bagi negara ya, bagi mukminin, bagi muslimin yang ingin menjaga, yang punya cita-cita iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu berbahaya. Kita akan buka nanti satu-satu bagaimana karakternya orang-orang yang secara mungkin tidak sadar sudah menjadi corong
bagi kehebatan sang titisan Siliwangi ini, dalam tanda petik begitu. Dan kita juga nanti akan melihat satu-satu bagaimana perkataannya itu, kalaupun tidak sesat pada dirinya, dia itu menyesatkan orang lain. Dan kita akan buktikan juga banyak sekali orang-orang yang tersesatkan oleh perkataannya Demul ini. Begitu. Ini mudah-mudahan muqaddimah dulu. Ini adalah babak baru di mana saya membedah apa-apa yang keluar yang zahir dari Deddy Mulyadi. Dan besok lusa kalau masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang saya katakan ini. Demikian wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.